Shalom Bapak Ibu Saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwasanya setiap kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan percaya ketika kita benar-benar sungguh datang di hadapannya, menyembah Dia, ada kuasa Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Mari kita memulaikan ibadah pada malam hari ini. Kita mau satukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Hati kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur dalam hari-hari hidup kami, kuasa-Mu tetap terus sempurna nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tetap terus menyertai dan mengasihi hidup kami. Dan pada saat ini Bapa, kami rindu, kami membawa seluruh penyembahan kami yang terbaik, pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Bahkan biarlah seluruh kehidupan kami pun menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus
yang percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini dengan iman percayamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, kami percaya. Tiada yang tak mungkin bagimu, ya Yesusku. Haleluya, kami sembah Engkau Allahku, Bapa yang kudus, Allah yang mulia. Kami sembah Engkau selamanya, selamanya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami menyembah-Mu, Kiara labasi kenari aralamo. Kami bawa pujian yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, sebab satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu, menyembah-Mu, bahkan menaikkan setiap doa-doa kami percaya tangan-Mu yang kuat sedang bekerja atas kehidupan kami. Dengan iman percaya kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau balas setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus berkarya bekerja atas kehidupan kami saat ini, dimanapun kami berada Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Mari kekasih Tuhan bawa pujian-Mu, penyembahan-Mu, syukur-Mu, mazmur-Mu bagi Dia. Kiara labas segala yara labata kana yara lamas segala yara labata. Kiara labas segala
terpujilah namamu. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Mari kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan percaya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, hanya Yesuslah yang berkuasa atas kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Shalom, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih. Kalau sampai hari ini kami masih mendapatkan kasih karunia-Mu yang besar, untuk kami boleh ada di tempat ini, dan kami boleh ada di rumah kami maupun ada di tempat di mana kami berada sekarang. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang besar pada kami, sehingga penjagaan-Mu, perlindungan-Mu ada pada kami. Kalau pada malam ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, buka pikiran kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Firman apa yang ingin Kau sampaikan pada kami untuk kami boleh laksanakan, dan dengan demikian Tuhan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami, khususnya kami Tuhan dalam menghadapi hari-hari belakangan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita dalam kebaktian doa ini, hari ini khususnya kita akan membahas tentang hal yang sangat mendasar. Apa yang saya maksudkan dengan hal yang mendasar? Hal yang sudah Bapak Ibu ketahui, hal yang sudah Bapak Ibu alami, dan bahkan hal yang sudah selalu dilakukan oleh Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari untuk tidak lama-lama, judul khotbah hari ini adalah MCK. Sekali lagi, MCK. Saya lagi tidak bicara soal mandi cuci kakus, tetapi kita akan bicara soal minta, cari, dan ketuk. Oleh karena itu mari kita buka sama-sama Matius 7. Matius 7 ayat 7 dan ke-8. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kata-kata ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang penuh otoritas, dan kita ketahui bahwa ayat ini memang bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Dan bahkan dikatakan dengan jelas di ayat ke-7-nya, mintalah, kamu diberi, carilah, kamu mendapat, ketuklah, maka pintu dibukakan bagimu. Pada awal-awal zaman saya mengenal ayat ini, saya melihatnya dari satu sisi. Oh, berarti saya sebagai anak Tuhan bisa minta untuk bisa mendapat, nanti akan diberi oleh Tuhan atau mendapat. Ketuklah, cari maka kita akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Dan saya melihat hal ini sebagai bagian daripada 3 hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan saya. Tapi dalam perjalanan kehidupan saya mengenal Kristus, saya melihat bahwa kok saya sudah minta lama gak dapat-dapat. Kok gak dikasih-kasih. Saya sudah nyari, kok gak dapat-dapat. Dan kemudian pintu saya sudah ketuk, kok gak dibuka-buka. Dalam perjalanannya saya mengenal Tuhan, saya melihat dan Tuhan bertanya dan memberitahukan pada saya bahwa ada saat-saatnya memang kita pada saat berdoa minta langsung dikasih, cari kita akan dapat, dan ketuk pintu akan dibukakan. Tapi ada saat-saat tertentu, ada situasi tertentu, ada kasus-kasus tertentu, kita harus menggunakan MCK sekaligus. Yang saya maksudkan dengan sekaligus, artinya kita harus meminta, lalu kemudian kita mencari, dan kemudian kita mengetuk, dan itu merupakan satu bagian kesatuan untuk kita bisa mendapatkan jawaban atas doa kita. Maksudnya gimana, Pak? Mari kita mulai bahas firman ini. Intinya, ada kasus-kasus tertentu di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita harus pada saat kita meminta doa kita harus meminta. Lalu dilanjutkan dengan mencari. Lalu kemudian dilanjutkan dengan mengetuk. Menjadi satu kesatuan yang harus kita kerjakan. Mari kita buka di Yesaya 49. Ayatnya yang ke-24 sampai 25. Yesaya 49 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat ini sangat-sangat menarik. Karena Yesaya memberitahukan kepada bangsa Yahudi pada saat itu dan memberitahukan tentang dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah. Mari kita bayangkan bahwa kita ini sebagai orang yang sudah tertawan. Kalau izinkan saya untuk menyatakan bahwa bukankah saat-saat ini kita ini seperti orang yang tertawan? Bukankah kita juga adalah orang-orang yang seperti sedang dijarah habis-habisan? Dengan situasi yang sedang kita alami, bangsa ini sedang juga mengalami kondisi kesehatan yang begitu banyak membuat kita jadi terganggu dalam proses bekerja, dalam proses hidup bermasyarakat, maupun di dalam segala hal. Jadi kalau kita bayangkan bahwa kita ini seperti seorang tawanan dan seperti orang yang sudah kena jarah, apalagi kayak dalam peperangan zaman yang lama, maka segala sesuatu yang sudah dipegang jarahan oleh pahlawan susah untuk diambil. Bahkan tawanan-tawanan nggak bisa lolos, pasti jadi budak belian. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan katakan sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos.
Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Pak Tantra ini mau kemana? Apa hubungannya dengan MCK tadi? Minta, cari, dan ketuk. Dari ayat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa ada satu kasus yang harus kita lihat secara keseluruhan. Ada firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita secara keseluruhan betapa di dalam kita hidup ini, dalam menghadapi kasus-kasus tertentu, kita harus melakukan proses meminta. Kita harus melakukan proses mencari, dan kita harus pada proses untuk mengetuk. Baru kita akan mendapatkan hasil jawaban dari doa kita. Mari kita langsung melangkah untuk melihat ayat ini, bahwa Tuhan memberikan sendiri melawan orang yang melawan anak-anak Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita semua. Mari kita buka di kitab Ester. Sebenarnya kitab ini harus kita baca dari awal sampai akhir, tapi karena waktu tidak mungkin kita baca semuanya, jadi kita akan melihat. Dan saya mau petunjukkan kepada semua Bapak Ibu bahwa dalam doa sekalipun kita bisa meminta, kita bisa mencari, dan kita bisa mengetuk. Izinkan saya membacanya untuk proses meminta. Kita melihat, bisa dilihat di Ester 7 ayat yang ketiga dan yang keempat. Ester 7 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa Raja." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai pengantar dalam proses meminta ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk review ke belakang. Bagaimana kita tahu bahwa Ratu Ester ini adalah orang Yahudi yang dipilih menjadi ratu. Dalam prosesnya dia menjadi ratu, dia ditemani oleh pamannya Mordekai. Di dalam perjalanannya dia menjadi ratu, ternyata Mordekai ini tidak cocok dengan Perdana Menteri yang namanya Haman. Haman merasa bahwa, "Lu kok Mordekai ini tidak menyembah saya, tidak bersujud buat saya. Jadi rasanya harus dibabat habis, harus dibunuh semuanya." Pada saat itu diumumkan, dan dia, Haman ini sebagai Perdana Menteri, minta izin kepada Raja, dan Raja memberikan undang-undang dengan dicap di dalam suratnya bahwa bangsa ini atau bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Babel harus dimusnahkan semua. Maka Mordekai dan Ester mulai harus tidak bisa diam. Dan Mordekai berusaha untuk ngomong sama Ester, "Ester, engkau harus menghadap pada Raja." Tapi masalahnya Ester tidak pernah dipanggil Raja saat itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk tolong puasa di kota Susan 3 hari untuk saya. Tidak makan, tidak minum, kita akan doa, dan biar saya mendapatkan kasih karunia sehingga saya bisa bertemu dengan Raja. Singkat cerita, Ester datang kepada Raja Ahasiweros. Pada saat dia datang dari depan, Raja Ahasiweros sudah melihat dan ada kasih karunia, dan dia merasa sayang kepada Ester, maka diulurkan tongkat dan Ester mendapatkan kasih karunia sehingga tidak sampai dihukum mati. Ditanyalah oleh Raja Ahasiweros, apa maunya Ratu Ester? Ratu Ester cuma bilang, "Saya mau mengundang Raja dan Haman untuk minum di tempat saya atau makan di tempat saya." Sampai di tempatnya Ester, Raja lagi tanya lagi, "Apa permintaanmu?" "Saya minta besok tolong diadakan sekali lagi makan dan minum." Dan akhirnya tadi yang kita sudah baca, pada saat Raja datang bersama dengan Haman untuk yang kedua kalinya, Ester memberikan makanan dan minuman kepada Raja, dan Raja senang. Dan Raja tanya,
apa sih maumu? Dan akhirnya Ester meminta nyawa daripada dia. Nyawa daripada Ratu Ester dengan seluruh bangsanya. Disitulah proses dia baru meminta. Apa kaitannya dengan proses meminta yang kita sedang bahas di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat pada saat kita datang kepada Tuhan, seharusnya kita belajar seperti Ester. Dan betapa seringnya kita datang kepada Allah sebagai Bapa kita. Kita sering datang dan mengatakan langsung kita minta sama Tuhan. Padahal kalau kita bisa belajar dari Ester, maka kita bisa melihat bagaimana proses Ester datang. Dia berpuasa, dia mempersiapkan diri, dia datang dan dia meminta. Bahkan pada saat dia menghadap kepada raja sekalipun, raja sudah bilang, kamu minta apa? Dia cari waktu yang lebih baik. Dia senangkan raja lebih dahulu. Dia berikan kesenangan raja, dan raja akhirnya pada saat raja meminta, maka dia baru bicara meminta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam hal firman Tuhan, pada saat kita meminta, kita akan diberi. Apalagi kalau kita minta Roh Kudus, Tuhan akan langsung beri. Pada saat kita meminta keselamatan, karena kita sadar kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Pada saat kita meminta Tuhan selamatkan saya, Tuhan aku mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung diberi oleh Tuhan. Tapi pada saat di dalam kehidupan, ada hal-hal yang kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita perlu untuk melihat bahwa apa yang kita minta itu sudah diberi oleh Tuhan. Tetapi belum disampai di tangan kita, sama kita belajar seperti apa yang disampaikan oleh Ester ini. Dalam Ester 7 ayat 3 sampai 4 dan khususnya ayat pasal 7 ayat 1 sampai 10, kita bisa melihat bagaimana setelah Ester berminta raja dan raja tahu permintaannya adalah soal nyawa, Ester langsung diberikan. Ester langsung mendapatkan jawaban. Bahkan dikatakan di sini Ester akhirnya melihat dia mendapatkan keselamatan, Haman digantung. Tapi pertanyaannya, apakah Ester sudah mendapatkan nyawanya diselamatkan? Apakah Ester sudah mendapatkan bangsa Yahudi sudah diselamatkan? Ternyata belum. Dia sudah mendapati proses meminta dan dia sudah dapatkan. Tetapi karena hukum di dalam kerajaan Babel pada saat itu, apa yang sudah dicap oleh raja tidak bisa dirubah. Maka kejadian yang akan terjadi nanti di bulan ke-12 tanggal 13 harus akan terjadi pembunuhan. Maka mereka tetap harus menghadapinya. Oleh karena itu di dalam proses permintaan ini, Ester dan Mordekai melakukan proses yang kedua. Kita baca di dalam Ester 8 ayat 10 sampai 12. Ester 8 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, raja mengizinkan orang-orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, langkah dari pasal 7 ke pasal 8 ini, Ratu Ester meminta lagi. Dalam proses bukan meminta kepada raja, tetapi tolonglah raja. Bangsa ini harus diselamatkan. Dia mencari cara. Dia mencari, ya apa caranya ya raja agar bangsaku dan nyawaku bisa diselamatkan. Bahkan Ester saat itu berdiri di hadapan raja, dia menyembah, tolong ya raja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam
kitab Ester ini, saya bisa merasakan bagaimana Ester yang tadi dari proses meminta, dia sekarang dalam proses mencari kepastian dari raja untuk bisa mendapatkan nyawa saya dan nyawa bangsa Yahudi ini bisa diselesaikan. Akhirnya muncul ke dalam situasi di Ester 8 ayat 10 tadi. Raja memberikan cincin dan diberikan kesempatan kepada Mordekai dan Ester untuk membuat suatu cara agar bangsa Yahudi bisa diselamatkan. Syukur kepada Tuhan, kita tahu tadi barusan kita baca isinya. Dikeluarkanlah surat lanjutan, undang-undang selanjutnya. Yaitu apa? Kalau tadi jika ada terjadi pembantaian, bangsa Yahudi tidak ada perlawanan. Tapi kali ini Ester 8 ayat 11 menyatakan boleh melawan. Boleh menyelesaikan. Nanti tanggal 12 atau tanggal 13 bulan 12 harus bisa boleh perlawanan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ini proses mencari. Ester meminta nyawanya diselamatkan, sudah. Tetapi karena proses pelaksanaan undang-undangnya di bulan 12 tanggal 13 itu nanti, dia belum mendapatkan nyawanya diselamatkan. Dia terus masih mencari. Dan pada saat proses di Ester 8 ini, dia mencari. Dan akhirnya dia dapatkan surat itu untuk bisa melawan undang-undang raja yang pada saat pembunuhan bangsa Yahudi, muncullah undang-undang di mana bangsa Yahudi bisa melawan. Apakah selesai sampai di sini? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Kenapa saya sebutkan enggak, Bapak Ibu? Karena ada orang-orang yang tetap akan memaksa undang-undangnya jalan kok. Undang-undangnya masih bisa dipakai kok. Kenapa undang-undang ini tidak diperjuangkan? Maka muncullah dalam proses yang ketiga yang saya katakan Ester dan bangsa Yahudi mengetuk agar pintu Tuhan bukakan. Dan itu kelihatan di dalam Ester 9 ayat 1, 2 dan ayat yang kelima. Ester 9 ayat 1, 2 dan yang kelima. Saya bacakan. Dalam bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Ayat yang kelima. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, konteks pembahasan Ester 7 sampai Ester 9 ini makan berbulan-bulan. Dan bulan yang akan dilaksanakan adalah bulan ke-12. Dan proses itu akhirnya menjadi puncak pada saat di bulan ke-12 masih ada musuh-musuh yang berusaha untuk menyerang bangsa Yahudi. Tapi syukur kepada Tuhan, prosesnya bangsa Yahudi boleh bertahan, boleh menyerang, boleh melakukan proses penghantaman kepada orang-orang yang memusuhi dia. Bangsa Yahudi mendapatkan kemenangan. Jadi dari sini kita bisa melihat ada saat-saatnya doa pada saat kita meminta. Dan itu harus dilanjutkan dengan mencari. Setelah mencari kita harus dilanjutkan dengan mengetuk. Karena proses ini ternyata terjadi juga pada saat Daniel berdoa di dalam Daniel 9. Bagaimana dia terus berdoa dan berpuasa, baru 21 hari kemudian malaikat Tuhan datang dan memberitahukan kepada Daniel,
Daniel, doamu sudah dijawab oleh Tuhan 21 hari sebelumnya. Tapi dalam perjalanan aku kemari, iblis tidak suka dan aku harus melawan iblis dulu. Baru aku bisa datang 21 hari kemudian. Itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada saatnya proses-proses kita melakukan doa untuk MCK harus dilaksanakan bersamaan dalam kasus-kasus kehidupan kita. Lakukan dengan doa minta, kemudian dilanjutkan dengan mencari, dan kemudian kita mengetuk. Tuhan sudah bukakan itu kepada kita. Dengan catatan kita harus lakukan 3 hal yang harus kita miliki. Jadi gak bisa sembarangan kita minta MCK. Minta cari dan ketuk, minta cari dan ketuk. Ada langkah yang Tuhan minta kita untuk lakukan. Langkah yang pertama, mari kita buka di Ibrani. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Ibrani 4, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, langkah yang pertama, kita perlu berani menghadap kepada Allah Bapa. Hanya bisa kita lakukan kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita sudah yakin dan kita mengimani bahwa kita ini sudah disucikan dan dibersihkan oleh darah Yesus. Sehingga dengan pernyataan dan keyakinan itu, kita tahu bahwa Dia, Yesus adalah imam kita. Dan kita memberanikan diri untuk bisa menghadap kepada Allah Bapa. Sama seperti Ratu Esther berani menghadap kepada Raja Ahasiweros. Dan pada saat kita datang, kita dikatakan agar kita bisa menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Itu langkah yang harus kita miliki, langkah yang harus kita jalani. Sehingga pada saat kita menerima kasih karunia itu, Allah menyampaikan rahmatnya kepada kita. Kita mendapatkan pertolongan. Kita dijawab Tuhan. Pada saat kita dijawab Tuhan, kita harus melangkah yang kedua. Yaitu kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-14. Sebagai langkah kedua, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Inilah firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang kedua, adakah pada saat kita datang kepada Allah Bapa dan kita mengimani bahwa kita boleh datang menerima pertolongannya. Yang kedua adalah, adakah doa-doa kita ini menurut kehendak Allah, menurut kehendak Yesus? Maka kalau menurut kehendak Yesus, maka kita akan mendapatkan doa kita dijawab. Minta, cari, ketuk. Dengan keberanian menghadap kepada Allah. Dan kita tahu bahwa ini sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan mendapatkan. Dan jika masih kita mendapatkan langkah yang ketiga, maka kita lanjutkan di ayat yang ke-15 dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-15. Kita lihat. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ada hal yang kita coba lihat dalam bahasa Inggrisnya yang dari King James Version, di mana kalau seandainya kita lihat ini mendekati kepada bahasa aslinya, dikatakan di sini, and if we know that He hear us whatsoever we ask, we know that we have the petition that we desire of Him. Ada kata yang menarik, that we desire of Him. Saya mengartikannya sebagai, kalau kita memang tahu bahwa Dia mendengarkan kita, maka apapun yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita punya permohonan yang sesuai, atau that we desire of Him. Kita akan cocokkan petisi kita, permintaan kita dengan untuk menyenangkan Allah. Jadi yang ketiga, senangkan hati Allah.
Adakah permintaanmu ini menyenangkan hati Allah? Sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah, Allah jawab. Tapi akan lebih lagi dikatakan juga di dalam Roma 12. Dikatakan kalau kita memang menyenangkan hati Allah, kehendak Allah yang sempurna, pasti Allah akan menggenapinya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar, adakah kasus-kasus yang Bapak hadapi saat ini? Mungkin engkau tidak bisa meminta saja, mungkin engkau tidak bisa mencari saja, mungkin engkau tidak bisa mengetuk saja. Lakukan tiga-tiganya, meminta, cari, dan ketuk. Datang dengan menghampiri Allah dengan keberanian karena ada Yesus. Dan kita yakini bahwa kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita mau menyenangkan hati Allah. Maka Allah akan menjawab kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk boleh melihat ada kasus-kasus tertentu di mana kami bisa datang dengan hanya meminta, mencari, dan mengetuk secara bersekaligus Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, pada saat ini Tuhan bersama-sama kami mau doa di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu Tuhan Kau berkati. Apa yang mereka sedang gumulkan Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan jawaban. Berikan dia hikmat, pengertian, bijaksanaan Tuhan untuk boleh mencari dan juga akhirnya mendapatkan mengetuk Tuhan untuk bisa pintu dibukakan. Dengan kuasa dan otoritas daripada Kristus Yesus, penuhi Tuhan. Yang sesuai dengan firman-Mu, yang sesuai dengan hati-Mu Tuhan, Engkau jawab jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami, ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar, tapi kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya dan pelayanan dan pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus memagari dan melindungi jemaat-Mu di dalam keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan pelayanannya. Kau buat semua jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.